Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Rektor, yang saya hormati Ibu Dekan, Ketua Dharma Wanita, yang saya hormati juga ada Ibu Profesor Zuhri. Saya tadi sempat silaturahim ke rumah beliau sebelum acara ini. Semua keluarga besar Dharma Wanita yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini kita bersama-sama di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, memberikan panjang umur, ditambahkan rizki buat kita semua, dan insya Allah juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Sambil menghitung waktu, jadi saya ingin menyampaikan 4 hal saja dalam kehidupan ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ada 4 golongan manusia yang dikangeni surga, karena surga ini adalah balasan yang tertinggi bagi kehidupan umat manusia. Ternyata surga itu nggak bisa dibeli dengan harta benda, kecuali harta benda yang kita sedekahkan. Kalau harta benda yang kita simpen, jadi deposito, jadi bentuk tanah, jadi bentuk harta macam-macam itu, insya Allah dia hanya akan menjadi harta waris yang kalau kita salah olah, insya Allah bisa jadi rebutan buat anak-anak kita gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan satu kalam yang mulia dari kitab yang sebenarnya saya baca, yaitu Duratul Nasihin. Di situ ada 4 golongan manusia yang dikangeni surga. Al-jannatu tasdaqutu min. Nah, ini agak lupa nih, karena ini Kiai Cino jadi banyak lupanya gitu ya. Jadi surga itu mengangeni 4 kelompok manusia. Yang pertama adalah taklil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, ini banyak di kalangan kita ini. Terlalu banyak manusia sekarang ini yang merencanakan kehidupannya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Luar biasa. Tapi sedikit sekali manusia yang mau merencanakan kematiannya secara husnul khotimah. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Saya lihat ini dosen-dosen baru udah siap-siap merencanakan kehidupannya. Habis TE mau beli mobil 4 rodanya. Keren banget itu. Tapi mungkin ada juga yang merencanakan, habis TE ini aku bersyukur. Setiap hari aku membaca one day one juz. Satu hari, 1 juz Al-Quran ku baca dalam kehidupanku. Wah, luar biasa banget ini. Kalau di kalangan pesantren itu ya sudah lazim. Jadi nggak perlu pembahasan. Karena orang pesantren pasti tiap pagi dia baca Quran, tiap pagi dia mengkaji bersama santri-santrinya. Luar biasa sekali. Di IAIN juga begitu. Karena pengajarannya dimulai dengan membaca Al-Quran. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi celengan buat kita semua. Kita istiqomah dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua adalah wahafidil lisan. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Ini ada satu kisah dari Luqmanul Hakim. Pada satu saat dia mengundang pesta, orang-orang datang ke rumahnya, dikasih hidangan lidah. Dia bilang katanya, ini dengan makanan ini, dengan lidah ini, dunia bisa kacau. Hanya dengan satu kata. Dan ternyata terbukti itu. Ketika Donald Trump baru ngomong itu, baru menimbulkan wacana bahwa
Palestina itu menjadi ibu kota Israel, subhanallah, reaksi dunia Islam begitu luar biasa. Akhirnya nggak jadi itu. Karena kalau itu berlanjut, insya Allah perang dunia ketiga. Jadi dunia ini sudah semakin tua, maka kita semakin banyak berbuat baik kepada siapapun. Wahfidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Kadang-kadang orang terbiasa dengan lisan yang berzikir. Ada dimulai masukkan dalam hatinya berzikir. Lisanun zakirun wa qalbun syakirun. Lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur. Luar biasa nih, kalau kita sudah terlatih, terdidik di IAIN ini. Orang-orang IAIN itu orangnya sabar-sabar, luar biasa. Orangnya, pengabdiannya luar biasa. Bekerja dengan sepenuh hati. Karena ada panggilan hati yang luar biasa itu. Ini mbak-mbak ini lagi serius di menggarap porang gitu. sampai malam gitu ya. Karena ada kecintaan. Kecintaan kepada Islam yang diwujudkan dengan institusi ini, IAIN yang kita cintai. Karena kita semua ingin IAIN ini menjadi lebih baik, lebih berkembang, lebih besar, dan memiliki nama yang luar biasa di perguruan tinggi Islam Indonesia. Dan kita bersyukur bahwa kita masih masuk di kelompok yang keempat, memiliki jurnal internasional yang terdaftar di Scopus JIN kita ini. Mudah-mudahan sebentar lagi muktasib kita juga terdaftar di Scopus. Amin. Diwahafidil lisan, jaga lisan kita ini. Ya kadang-kadang kita kalau dalam suasana gojek, bercanda sih jangan dimasukin hati, namanya juga bercanda. Kadang-kadang memecah kesunyian, orang terlalu serius, kita datang diajakin bercanda gitu ya, supaya ada satu kesenangan di dalam hati. Wahafidil lisan. Yang ketiga adalah wal mut'imul jiran, orang yang baik hati dengan tetangganya, dengan orang lain. Maka ibu-ibu nih kalau pas masak ya, cobalah jangan masak yang agak banyak, tetangganya dikasih. Syukur-syukur sampai ke rumah kiainya kan begitu. Bercandanya gitu ya. Kita masak, kita bagi-bagi yatim, kita bagi-bagi anak di sekeliling-keliling kita yang belum memiliki apa-apa. Nah subhanallah, Febi akan semakin baik. Tahun ini di tempat saya sudah ada 7 mahasiswi yang tinggal di rumah saya. Untuk bersama-sama membantu mengembangkan, dididik mereka ya walaupun belum semuanya bisa optimal. Bagaimana mereka diajarkan untuk berbahasa Inggris lebih baik, supaya institusi kita menjadi lebih bagus. Setiap pagi subuh harus bangun, kemudian kita ngaji, kita baca Quran. Karena tadi mengamalkan apa? Ta'lil Quran tadi. Wahfidil lisan, lisannya juga dijaga dengan banyak berzikir kepada Allah. Wal mut'imil ji'an, baik-baik hati dengan tetangganya. Nah inilah orang-orang yang dikawani surga. Ibu-ibu terutama ini, kunci surganya banyak banget ya, luar biasa. Kunci surga ibu-ibu ini cuma satu, patuh pada suami aja udah surga itu. Kuncinya luar biasa. Apalagi mengizinkan suaminya poligami, wah surganya lebih besar itu. Insya Allah gitu ya. Kayaknya kalau udah ngomong gini saya disemprot nih bisa-bisa. Karena ketika Hakim itu poligami, waduh ngomel semua ibu-ibu se-Indonesia. Luar biasa. Tapi akhirnya mereka sadar bahwa itulah tabiat, bahwa itulah karakter para nabi. Ya, karakter nabi-nabi itu hampir dalam sejarah kenabian itu tidak ada nabi yang tidak poligami. Ya, Bu Rina kayaknya sudah mulai mengizinkan, insya Allah. Iya. Gua langkai dulu mayatku, katanya udah ngeri banget nah itu. Jadi setelah istrinya meninggal, suaminya mau nikah lagi, jangan dulu, saya mau langkai dulu, dia langkai bolak-balik gitu. Ya, karena gojeknya begitu. Karena tidak mungkin kalau orang yang tidak bisa berkeadilan itu untuk melakukan itu. Tapi ini sebagai gojekan buat kita bahwa Al-Quran itu ketika berbicara, ketika Allah berfirman, itu mesti ada manfaatnya buat umat manusia. Contohnya saudara saya sama-sama
orang yang lebih baik begitu, Pak Muhammad Syafi Antonio, Dr. Syafi Antonio itu. Alhamdulillah dia baru punya anak tahun lalu, 2 tahun yang lalu dia punya anak. Karena apa? Karena istri yang pertama tidak bisa memberikan anak kepada dia. Dia tunggu, dia inikan gitu ya. Tapi akhirnya istri yang pertama itu memberikan izin. Dan Dr. Syafi Antonio adalah seorang dokter yang luar biasa. Dia adalah salah satu yang membidani bank muamalat di Indonesia, memiliki Tazkiyah Institute di Sentul Bogor, dan menjadi komisaris di beberapa bank syariah di Indonesia ini. Nah, inilah peluang-peluang yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita nggak boleh a priori, tetapi persyaratan-persyaratan terhadap Al-Quran itu yang menjadi penting buat kita. Dan yang terakhir di dalam kalam itu disebutkan wasya'imi fi syahri Ramadan. Orang-orang yang dikawini surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan insya Allah komunitas kita ini semuanya ada. Dan saya hanya mengingatkan saja, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, bapaknya saya sendiri, mengingatkan diri sendiri. Ibu-ibu sekalian tiap hari sudah mulai memfokuskan diri. Jangan berikan sisa waktu Anda untuk Al-Quran, tetapi berikan waktu Anda yang optimal untuk Al-Quran. Jangan berikan sisa waktu Anda untuk Al-Quran, tetapi berikan waktu Anda yang optimal untuk Al-Quranul Karim. Insya Allah akan memberikan kemuliaan hidup Anda dunia dan akhirat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. 4 poin itu mudah-mudahan menjadikan renungan buat kita semua, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, dan kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, sehingga akhirnya kita mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja Gajah Mungkur ing Wonogiri menawi wonten salah ing matur kula suwun samudra pangersami. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki, berkah hidup dunia dan akhirat. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.